Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kembali lagi di channel YouTube Wisnu Purnomo di Capo Kreatif dan ngobrol dengan Viral Perdana. Nah, jadi di podcast sebelumnya kan kita sudah ngobrol sama Viral ini. Nah, kebetulan di hari ini kan hari terakhir Viral itu untuk kuliah praktek ya di Capo Kreatif. Nah, setiap yang kuliah praktek di Capo Kreatif itu di hari terakhir akan saya tanya bagaimana kesan dan pesannya selama KP di Capo Kreatif. Langsung aja ya, nggak usah berlama. Kesan dan pesan selama KP di Capo Kreatif. Oke, kesan dan pesan selama KP di Capo Kreatif. Jadi saya KP kurang lebih 30 hari dari Januari ya, dan hari ini adalah 20 Februari 2024. Kesan dan pesan, saya ingin mulai dengan bercerita. Nah, kemarin hari Jumat itu saya pulang lewat jalan yang nggak biasanya saya lewati. Saya lewat atas. Biasanya saya lewat ring road ya. Jadi teman-teman semua, Capo Kreatif itu letaknya di Jalan Palagan, Tentara Pelajar. Itu dekat dengan ring road utara, dekat dengan ring road utara. Dan biasanya saya untuk pulang ke Klaten itu melalui ring road utara ke arah timur, ke arah Klaten. Nah, hari Jumat kemarin saya lewat atas dari Capo ke atas lalu ke timur. Nah, apa yang berusaha saya sampaikan, di jalan itu saya tidak pernah lewat sebelumnya. Saya menemukan banyak sekali hal baru. Salah satunya adalah suasana-suasana baru yang baru saya temui kali itu. Karena waktu itu hujan, cuacanya hujan dan mantolan ya, pulang mantolan, lihat kiri kanan tuh banyak sekali pohon-pohon, banyak sekali jembatan-jembatan besar, dan itu rasanya itu challenging bagi saya, menemukan hal-hal baru yang tidak biasanya saya lakukan. Begitu pula yang saya alami di Capo ini, di Capo Kreatif ini saya menemukan banyak sekali hal-hal baru yang tidak saya temui di kampus. Dimana di kampus ini banyaknya adalah teori. Memang ada beberapa praktik, cuman yang mendominasi dari kurikulum di kampus adalah teori. Nah, salah satunya adalah itu yang saya sangat senang bisa berkesempatan untuk KP di sini, yaitu adalah mendapatkan banyak praktik ya. Yang kedua, jujur saja KP di Capo Kreatif ini tidak sesuai ekspektasi. Ekspektasinya apa? Ekspektasinya saya cuma ditempatkan di mungkin beberapa bagian unit produksi, kayak mungkin di menggambar, mendesain ya, maksud saya mendesain, terus mungkin ngecor silikon atau apa. Tapi ternyata realitasnya adalah ketika saya KP di sini, saya mencoba semua bagian-bagian dari unit produksi tersebut. Saya juga mulai dari menggambar, menerima pesanan gambar, terus 3D printing, menggunakan resin 3D print ya. Setelahnya membuat framing untuk selanjutnya dilakukan pengecoran dengan menggunakan silikon hingga hasil jadi cetakannya, lalu juga dibuat bedanya menggunakan resin hingga menjadi benda jadi. Jadi itulah pesan dan kesan saya. Intinya adalah banyak sekali hal-hal baru yang saya temui di Capo Kreatif ini, yang mana malah di luar ekspektasi, melebihi ekspektasi. Karena ekspektasi saya adalah paling ya cuma belajar sebagaimana kadarnya ya, namanya juga KP 1 bulan doang. Mungkin saya diajari suatu hal yang tidak terlalu mendasar begitu. Ternyata banyak sekali yang saya pelajari. Hal baru apa sih yang kamu jumpai yang benar-benar menjadi trigger buatmu untuk kayaknya aku harus lebih lagi sih itu apa? Oke, hal baru secara umum banyak banget. Mulai dari prosedur-prosedur di pembuatan cetakan silikon,
itu banyak sekali prosedurnya, mulai dari awal menerima pesanan hingga silikon itu dicor terus dikeluarkan dari masternya. Itu pastinya hal-hal tersebut belum pernah saya temui di kampus ya. Kita di kampus nggak pernah membuat cetakan silikon, dan saya pribadi belum pernah bermain silikon di kampus. Belum, mungkin nggak tahu ya teman-teman semua, tapi saya pribadi belum pernah diajarkan proses pembuatan silikon dan proses presinan secara umum di luar project ya, di luar project. Artinya adalah dalam mata kuliah itu belum pernah diajarkan. Itu sangat baru. Dan hal-hal lain yang saya dapatkan adalah diskusi menarik sepanjang perjalanan KP saya. Jadi bukan hanya belajar mengenai proses produksi, bukan hanya belajar mengenai proses barang itu kita terima pesanannya hingga barang itu kita jual. Namun di situ saya juga senang karena terdapat banyak sekali diskusi-diskusi menarik di dalam proses KP itu berlangsung. Contohnya apa? Contohnya adalah diskusi random. Jadi kami dalam satu ruangan produksi itu ada beberapa orang bersama Mas Wisnu juga selaku owner dari Wicapu Kreatif. Itu selalu mendiskusikan hal-hal random, mulai dari isu-isu baru yang sedang hangat, terus pemilihan presiden, sampai hal-hal horor tuh banyak sekali kita diskusikan. Itu sih. Seru ya berarti? Seru sekali, nggak membosenin lah KP di Wicapu Kreatif. Kira-kira mau overtime nggak? Pengen lulus Ya? pengen cepat lulus. Oke, tapi yang menjadi penasaran dari aku tuh kayak gini, kenapa milihnya Wicapu Kreatif ya? Kan Wicapu Kreatif itu kan hanya CV kecil, nggak sebonafit dari tempat-tempat KP yang lainnya. Biasanya kan rata-rata mahasiswa itu tetap ingin merasakan KP yang tempatnya itu besar, terus prosedurnya sudah bagus dan matang. Kenapa milih di Wicapu Kreatif? Ya, oke. Izinkan saya untuk bercerita lagi. Dari awal saya melakukan pemilihan tempat KP, itu saya berkonsultasi dengan salah satu dosen di Teknik Mesin Universitas Islam Indonesia, yaitu Bapak Santo. Saya berkonsultasi bahwa saya ingin melakukan KP. Nah, Bapak Santo itu bertanya kepada saya, apa yang saya inginkan, apa yang ingin saya dapatkan dari KP itu sendiri. Apakah ingin KP di perusahaan besar yang nantinya proses belajarnya saya rasa cukup langsam, cukup lambat. Karena apa? Karena menurut cerita dari teman-teman saya yang KP di perusahaan besar itu rata-rata ya memang ada tugas-tugas khusus, tapi banyak juga yang yang dikerjakan itu terlalu umum. Artinya adalah bukan kapasitas kita sebagai mahasiswa begitu. Jadi mungkin hanya maaf ya teman-teman, mungkin yang sedang KP di perusahaan besar dan mengalami, mungkin disuruh beli apa, beli gorengan atau apa, itu saya mendengar cerita-cerita semacam itu. Tapi nanti bisa teman-teman konfirmasi kebenarannya. Dan pilihan kedua dari Bapak Santo adalah KP di tempat yang istilahnya adalah startup yang sedang berkembang, dan kita bisa ikuti proses perkembangannya. Kita bisa belajar strukturnya, manajemen produksinya, hingga proses produksinya. Di situ saya langsung memilih, wah saya pengen belajar Pak, saya KP pengen belajar, bukan hanya ingin mendapatkan syarat kelulusan KP. Di situ Pak Santo merekomendasikan beberapa perusahaan, salah satunya adalah Wicapu Kreatif ini. Dan saya cari tahu di Google sudah banyak literatur mengenai Wicapu Kreatif. Itu saya baca-baca, wah ini kok selaras dengan apa yang sedang saya kerjakan di project saya, yaitu prosthetic fit
itu saya mengerjakan hal-hal yang mungkin bisa diselaraskan gitu dengan keilmuan yang saya dapatkan di Wicapu Kreatif ini. Di project saya itu saya mempelajari tentang resin, tentang cetakan-cetakan mold. Nah di situ saya baca Wicapu, wah ternyata sama, ternyata bergeraknya di resin, di cetakan, silikon dan lain sebagainya. Di situ saya langsung tertarik dan saya langsung menghubungi owner yaitu Mas Wisnu. Untuk kemudian saya berkunjung ke Wicapu dan saya mantapkan. Setelahnya saya mulai KP di sini Januari. Oke, mantap, panjang dan lebar ya. Sebenarnya kalau dari Farel sendiri, suasana kerja di Wicapu Kreatif ini sudah bagus atau belum sih? Oke, suasana kerja, topik yang cukup menarik untuk saya ulas di sini. Di Wicapu Kreatif ini menurut saya cukup menyenangkan ya, suasananya cukup suportif dan tidak banyak pressure. Ya mungkin sesekali ada pressure ya dari pelanggan yang mintanya begini, minta deadline-nya kapan ya kan, produksinya berapa hari tapi minta deadline-nya secepat mungkin. Ya itu normal di dunia bisnis, di dunia startup yang baru mulai. Namun yang saya senangi adalah cukup suportif ya. Saya merasakan di situ cukup suportif, mendukung saya sebagai mahasiswa yang sedang KP. Dan seperti yang saya ceritakan di awal tadi, banyak diskusi-diskusi hal-hal ringan sampai hal-hal berat yang memacu kita untuk terus proaktif begitu. Jadi mahasiswa ini di situ tidak hanya mengerjakan tugas-tugas KP, tidak hanya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh manajemen, tapi juga di situ kita proaktif untuk diskusi apa sih yang bisa, bahkan dari Wicapu Kreatif itu sendiri sangat menerima bila mana kita ada saran, bila mana kita ada masukan. Di situ kan memancing mahasiswa KP, memancing saya untuk apa sih yang bisa dibenahi dari Wicapu Kreatif. Jadi overall cukup suportif suasana kerjanya. Suportif ya. Oke, siap. Jadi itu kalau dari dulu komitmen saya itu selalu open, terbuka. Karena kalau kita close, apapun kita tutup, kita merasa kita paling benar, ya kita selamanya akan di posisi itu, kita gak akan berkembang. Tapi kalau saya sharekan, saya benar-benar terbuka, itu justru malah banyak R&D dari konsumen. Contohnya dia kasih feedback kayak gini, contohnya Kak, dari tempatmu. Bentar, tadi sempat terputus bentar ya karena memorinya full. Oke, jadi untuk Farel sendiri ada nggak satu kata yang bisa menggambarkan Wicapu Kreatif? Kata ya, satu kata yang bisa menggambarkan Wicapu Kreatif. Oke, menarik. Mungkin suportif ya. Oke. Sportif. Kalau satu kalimat Wicapu Kreatif adalah satu startup yang open, yang mana ini adalah satu hal penting yang dibutuhkan oleh usaha-usaha baru, UMKM yang ingin maju. Itu sih. Terima kasih Farel sudah mau KP di Wicapu Kreatif ya. Terima kasih juga sudah menerima saya KP di Wicapu Kreatif. Dan untuk teman-teman, mungkin dari teman-teman di Teknik Mesin UI juga, jadi saya tuh sebagai alumni juga dari Teknik Mesin UI, jadi kayak tergugah gitu loh, bahwa kalau menerima mahasiswa yang satu jurusan itu kayak rasanya tuh kembali nostalgia, merasakan suasana belajar saat dulu gitu teman-teman. Itu sih, jadi kayak ngecas kembali. Jadi kan saya sudah lama ya nggak pernah ke lab juga, nggak pernah diskusi tentang ya perkembangan teknologi saat ini dengan teman-teman mahasiswa, bahkan teman-teman saya waktu kuliah dulu sudah jarang banget ketemu gitu. Jadi kalau ketemu dengan adik-adik angkatan di
jadi mesin itu kayak tercas gitu loh, jadi kayak semangatnya muncul kembali. Itu kalau dari saya pribadi. Jadi ya positifnya dari saya menerima teman-teman untuk KP itu seperti itu, memberikan semangat baru bahwa, dan senang saya melihat perkembangan beberapa teman-teman di teknik mesin itu ya 1-2 ya mungkin harus disemangati, 1-2 yang sudah bisa lari, nah itu mungkin wajar ya kayak gitu. Untuk pesannya habis ini dari kami, dari saya pribadi, laporan ini langsung dikerjakan. Aman. Oke, laporan maksimal 2 bulan. Wes, 1 minggu. Maksimal 2 bulan kan, tapi ya jangan 2 bulan, paling 1 bulan lah maksimal. Laporan, terus nanti logbook juga di print di paraf dan lain-lain. Siap. Salam buat orang tua di rumah, salam buat Pak Santo Haji Dewanto, dan salam juga untuk bapak-bapak dosen di kampus. Dan teman-teman, ini sedikit disclaimer ya, jadi Farel ini termasuk mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Jadi untuk kuliah itu juga banyak caranya, termasuk Farel itu juga nge-apply beasiswa sana, nge-apply beasiswa sini, dan sedang berusaha untuk student exchange ya. Sedang diusahakan untuk pertukaran pelajar ya ke Jerman. Insya Allah. Ya, kita doain bareng-bareng bisa. Ya, semoga gitu. Jadi kayak semangatnya untuk belajar itu tinggi sekali. Jadi dan juga cepat menangkap gitu sih. Dari kalau penilaian dari saya ya. Kayak gitu. Terus untuk ya mungkin ada beberapa skill yang cepatnya di mana, yang di sini agak sedikit lambat, yaitu wajar. Namanya manusia itu ada plus minusnya. Nggak semuanya itu bisa mengerjakan di semua posisi dengan kemampuan yang sama. Oke. Selamat berlibur ke Bali ya. Nggak bisa dirasa mau berlibur coba. Ya, lama nggak berlibur. Ya. Lama sekali nggak berlibur ya. Stres di Capo Kreatif atau langsung berlibur ke Bali. Kemarin PKM, PIMNAS ya, dengan segala dinamikanya, dengan segala lika-likunya. Setelah PIMNAS nggak berhenti, UAS, setelahnya langsung KP. Jadi berturut-turut 1 tahun terakhir ini penuh dengan huru-hara. Akhirnya punya waktu sekitar 5 hari. Cuman punya waktu sekitar 5 hari untuk merefresh kembali sebelum memasuki semester baru. Karena tanggal 26 itu sudah masuk ke semester baru. Habis itu puasa ya? Habis itu puasa. Setelah puasa UTS. Oke. Oh ya, yang perlu saya tanya ini, bagaimana caranya kamu dapat beasiswa? Tips bagi teman-teman. Oke, tips buat teman-teman ya. Jadi beasiswa itu bisa saya katakan gampang-gampang susah ya teman-teman. Jadi seperti kita belajar ilmu probabilitas. Saya mendapatkan beasiswa itu tinggi sekali. Bukan saya mendapatkan beasiswa itu bukan 1 kali daftar langsung diterima. Saya daftar ke sana ke sini. Banyak sekali yang menolak. Akhirnya dari situ saya belajar bagaimana cara membuat esai yang bagus, bagaimana cara membuat surat motivasi yang bagus. Akhirnya ada satu yang tembus, yaitu beasiswa unggulan dari Universitas Islam Indonesia. Di situ seperti halnya beasiswa lain, ada kesempatan saya coba. Saya sesimpel itu sih, ada kesempatan pasti saya coba. Jadi di saat itu 2021 saya melihat di website itu ada beasiswa, terus saya ada beberapa jenis beasiswa. Akhirnya saya melihat-lihat yang sekiranya bisa saya masukin. Kalau semua bisa saya masukin karena satu aja waktu itu yang memungkinkan, yaitu beasiswa unggulan dari Universitas Islam Indonesia. Akhirnya saya coba tuh bikin surat motivasi, mengumpulkan draft-draftnya, mengumpulkan dokumen-dokumen yang saya perlukan. Akhirnya saya coba. Tipsnya apa? Tipsnya adalah teman-teman jangan ragu untuk mencoba, karena ketika kita gagal itu adalah hal yang biasa. Justru dari situ kita belajar apa sih yang perlu kita perbaiki. Seperti yang selalu dikatakan oleh Mas Wisnu, bahwa mencoba itu kita 1 level di atas
nggak ngapa-ngapain. Oke. Oh, sebenarnya itu bukan dari kata-kataku sih. Saya mendapatkan kata-kata itu dan menjadi nilai di hidupku tuh itu dapat dari Pak Pariana Puspa Putra. Jadi Pak Pariana juga pernah bilang, mending coba, itu kamu nek gagal ya otomatis kamu tuh udah pernah nyoba gitu. Tapi kalau kamu nggak nyoba ya selamanya kamu di situ aja nggak apa-apa. Intinya kayak gitu sih. Itu kan salah satu perkataan beliau yang membuat saya sampai saat ini tuh pasti jadi coba sih gitu. Asalkan tidak melanggar peraturan agama dan negara tuh saya coba ya. Intinya itu sih teman-teman, selalu mencoba setiap kesempatan yang ada. Itu teman-teman pasti suatu saat mungkin ada kegagalan 1-2 ya, manusiawi lah ya. Tapi mungkin saya yakin suatu saat teman-teman akan menemukan titik di mana teman-teman mendapatkan apa yang teman-teman inginkan jika tidak berhenti mencoba. Yang kedua adalah mungkin prinsip hidup yang selama ini saya anut ya, selama ini saya lakukan. Jadi prinsipnya Mas Wisnu adalah mencoba. Prinsip hidup yang selama ini saya percayai adalah planning itu secukupnya. Planning itu nggak perlu terlalu banyak, karena itu akan menghambat teman-teman, akan membuat overthinking yang lainnya yang membuat kita tidak pernah memulai. Planning itu secukupnya, setelahnya adalah action. Di situ saya yakin bahwa Tuhan akan selalu memberikan petunjuk bagi para pejalan. Kenapa saya sebut pejalan? Karena saya rasa saya ini adalah seorang pejalan. Karena bagi saya hidup itu adalah sebuah perjalanan. Tuhan selalu memberikan petunjuk bagi para pejalan, begitu. Jadi tidak perlu planning yang terlalu rinci, terlalu ribet. Langsung aja action. Di situ kita tahu mana yang perlu kita perbaiki. Itu sih. Cita-citamu apa sih? Cita-cita, cita-citaku berubah-ubah ya dari dulu. Kalau saat ini saya pengen mendalami energi terbarukan, khususnya nuklir. Itu dari sisi akademik, dari sisi kehidupan karir, saya pengen jadi mungkin seperti Mas Wisnu, pebisnis. Ya backgroundmu kan emang pebisnis ya. Ya, background keluarga saya adalah ya, seseorang yang memulai bisnis kecil. Berarti fokusnya ke bisnis ya? Fokusnya ke bisnis, mungkin kalau bisa di mix adalah bisnis energi alternatif. Ya. Yang menjadi semangat bagi teman-teman adalah ayolah coba. Mumpung teman-teman tuh masih belum punya gerbong, contohnya gerbong tuh belum punya istri, belum punya anak, coba aja. Mumpung kalian tuh juga masih menjadi mahasiswa, coba fasilitas Anda semua sebagai mahasiswa itu manfaatkan, seperti link, seperti ya banyak sekali. Kalian menggunakan software yang masih gratis, lisensi dari kampus ya. Masih sangat-sangat mewah ya. Kalau sudah terjun ke dunia usaha ya emang kalian harus mandiri berdikari, nggak bisa pakai lisensi mana-mana pun gitu sih. Betul. Jadi ya manfaatkan dan jangan buang-buang waktu kalian, jangan ya kuliah pulang itu menurutku coba diubah. Kuliah lab naik gitu. Dulu saya ini seperti yang pernah kamu wawancarai juga. Ini kalau Faza nonton ya. Ini Faza nih. Ini untuk Faza. Faza itu teman angkatanku. Yang ngedit videomu tuh dia, Za. Ya, Mas Faza. Jadi kalau Faza nonton yang ngedit videomu saat kamu di mana? Podcast Turki. Turki. Ya, di Turki. Mekatalk. Di Mekatalk. Podcast Mechanical Engineering UI. Itu yang ngedit itu si Farel ini. Nah, sedangkan banyak sih diskusi waktu itu. Hampir sama pengalamanku dengan Faza itu. Karena emang kita sama-sama beririsan, PKM bareng, tim kapal bareng. Aku juga sering ke pondoknya Faza. Gitu-gitu ya. Banyak lah, jadi kayak gitu. Semoga bisa ketemu ya Mas Faza suatu saat. Oke Faza, ditunggu untuk datang ke Wicak Kooperatif lagi. Katanya mau pulang ke Indonesia nih Faza. Oh ya, mungkin bisa diagendakan. Ya, nanti kita coba agendakan. Ketemu dengan teman-teman. Karena angkatanku tuh dikit banget. 35 orang kalau ketemu
buka bersama 4 orang, buka bersama. Karena banyak yang di Jogja tuh tinggal dikit. Iya. Itu aja udah banyak yang meninggal. Ya namanya umur kita nggak ada yang tahu ya teman-teman. Yang penting kita selalu berikhtiar melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita masing-masing gitu, teman-teman. Oke Farel, terima kasih sudah mau podcast kali ini. Ya, terima kasih juga sudah memberikan kesempatan yang sangat berharga selama 1 bulan ini. Oke. Nanti kalau teman-teman itu berada di sekitar Klaten, daerah Wedi, bisa mampir ke warungnya atau restonya si Farel. Ya, ada 2. Samawa sama Samawa Danguran sama Sekartumintu. Nah, bisa Samawa banget teman-teman yang di daerah Klaten atau lewat dari mana ingin kemana melewati Klaten bisa silahkan. habis renang langsung ke restonya Farel tuh enak banget. Di Klaten tuh banyak wisata air ya. Ya, banyak sekali wisata air. Teman-teman wajib sih yang apalagi yang kuliah di Jogja. Teman-teman yang kuliah di Jogja nih agendakan lah sekali-kali ke Klaten tuh banyak sekali kolam umbul. Ya. Umbul alami. Sumber air. Oke, teman-teman. Terima kasih. Jadi di sini sekali lagi untuk saya pribadi dan juga teman-teman di Wicapo Kreatif, kalau bikin video ini tujuannya tidak menggurui, tetapi kita mengajak teman-teman untuk belajar bareng, mengetahui apa yang belum kita ketahui agar kita ya semakin tahu lagi. Gitu. Jadi kita open, kita membuka mulut seperti ini tujuannya agar ya biar suasana atau literasi di luar sana itu lebih banyak lagi gitu loh. Jadi karena saya juga masuk ke YouTube itu karena dulunya keterbatasan literasi gitu. Makanya saya sering bikin video ini ya, walaupun sekarang videonya sudah nggak seintens dulu ya saat bikin, tapi tujuannya untuk memperkaya literasi teman-teman. Mungkin dari salah satu hikmah dari podcast kali ini bisa literasi bagi teman-teman di teknik mesin dan juga di beberapa bidang ilmu yang lainnya. Kalau mau ada yang KP dari luar kampus, maksudnya di luar UI juga bisa. Nanti langsung aja kirim email atau WA dulu, atau ya semua sosial media Wicapo Kreatif itu aktif teman-teman. Jadi teman-teman hubungi ke salah satu sosial media kami pasti dibalas. Oke, seperti itu. Selamat melanjutkan cita-citamu. Siap, terima kasih supportnya. Oke. Jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat teman-teman semua. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Mas Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng.